Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya seorang ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang putra yang lucu dan hebat buat saya. Tapi keseharian saya biasa dipanggil dengan panggilan Mama Taufan. Karena di bangsal tempat Taufan dirawat itu memiliki konsep kekeluargaan yang sangat baik. Jadi setiap orang tua pasien dipanggil dengan panggilan ayah dan mama. Kesibukan saya adalah 3 hari dalam seminggu mengunjungi pasien di bangsal, mengunjungi pasien-pasien dari daerah di rumah-rumah singgah, dan mengunjungi pasien-pasien Jabotabek di rumah mereka. Dan saya menghabiskan 16 jam sehari mendengarkan keluh kesah orang tua dan pasien melalui telepon genggam yang nggak pernah berhenti bergetar. Kadang ada orang tua yang dia SMS atau telepon karena dia sudah bosan, dia sudah melewati masa pengobatan yang lama, terus semangatnya mulai mengendur. Kadang-kadang juga ada orang tua pasien tengah malam telepon, dia bilang anak saya drop ma, bagaimana begini bla bla bla. Sampai saya bilang ibu harus hubungi dokternya, lalu ibu harus bawa ke IGD. Masalahnya adalah si orang tua tidak punya uang transport untuk membawa si anak dari rumah ke rumah sakit. Dan ini adalah Taufan. Taufan ini terdiagnosa leukemia tipe AML pada 2011. Tapi walaupun sakit, Taufan ini sangat ceria sekali. Bahkan dia itu menjadi penyemangat buat teman-teman lainnya yang satu bangsal sama dia, dan dia lucu, ngocok, sampai temannya banyak sekali. Dan ini salah satunya ada Elia. Elia ini seorang anak perempuan berusia 11 tahun, berasal dari pesisir Pantai Carita, yang terdiagnosa kelainan pembuluh darah sejak lahir. Elia ini anaknya sangat pendiam, dan dia itu ketemu saya di bangsal, dia ngintip-ngintip kamar, dia ngelihat mainan yang ada berserakan di kasur Taufan, dan dia cuma bisa senyum-senyum gitu. Terus dijailin anak saya, ngapain sih katanya ngintip-ngintip, udah kalau mau main sini aja gitu. Terus malu-malu gitu dia ngedeketin sampai akhirnya main bareng jadi sahabat gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian saya hilang kontak sama Elia, baru berhasil menghubungi orang tuanya itu pada April 2014. Jadi pada saat saya telepon keluarga Elia itu, ternyata Elia memutuskan pengobatan. Alasannya adalah mereka tidak punya biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan pengobatan gratis dari pemerintah itu sangat berguna sekali ya. Hanya saja bagi sebagian pasien seperti Elia yang keluarganya sangat minim sekali, walaupun dibantu seperti itu mereka nggak bisa jalan karena kebutuhan dasarnya mereka nggak ada. Uang 100.000 mereka nggak punya, uang 50.000 mereka nggak punya untuk membuat rujukan dari rumah ke puskesmas, terus ke RSUD, itu nggak bisa. Lalu saya meyakinkan keluarga Elia bahwa kami akan mendampingi, kami akan membantu Elia selama berobat di Jakarta. Cuman bukan hal yang mudah, karena untuk meyakinkan mereka bahwa kita akan membantu itu awalnya sih kayak nggak percaya gitu. Maksudnya jangan-jangan mama bantu saya cuma 1 bulan atau 2 bulan, setelah itu saya mau ngapain lagi, sedangkan harta satu-satunya mereka berupa sepeda itu sudah habis terjual pada saat berobat yang lalu. Ya sedikit demi sedikit saya yakinkan bahwa sekarang banyak teman-teman yang mau membantu. Akhirnya mereka percaya dan sampai sekarang sudah 9 bulan Elia di Jakarta. Alhamdulillah sudah melakukan operasi dan kondisinya lebih baik lagi. Lalu ini adalah Chandra. Chandra juga temannya Taufan. Dia itu berusia 15 tahun terdiagnosa osteosarkoma. Chandra ini dia suka sekali dengan main bola, tapi justru penyebab pemicu dari keganasan kankernya itu adalah dia terbentur tiang gawang bola. Awalnya mereka nggak tahu, hanya dipijit-pijit biasa kayak gitu.
sakitnya nggak hilang-hilang, berobat ke sana kemari ke alternatif, sampai akhirnya semakin membesar sakitnya tak tertahankan, baru mereka menyadari bahwa ini harus berobat ke medis gitu. Terus saya juga ketemu Chandra itu di Bangsal gitu. Jadi sangat waktu itu sangat nggak pernah dilupain ya, karena dia itu anaknya suka marah gitu ya. Kita kan satu Bangsal itu 6 tempat tidur, dipisah sama tirai-tirai gitu. Jadi kalau pasien-pasien baru itu biasanya dia suka tutupan gitu ya. Dan akhirnya karena Tovan itu gokil, dia suka ngelucu, dia suka godain siapa aja, akhirnya berteman. Nah sampai sekarang saya masih mengunjungi orang tua dan pasien di rumah sakit. Saya pengen menghibur pasien, memberi dukungan, kekuatan kepada orang tua pasien. Waktu itu sih hanya sesekali aja dan nggak rutin, tapi ada salah seorang volunteer yang mengusulkan kepada saya bahwa kunjungannya dirutinkan saja Bu, karena ini efek positifnya banyak buat anak-anak pasien gitu. Sampai akhirnya hari ini saya didampingi oleh 100-an lebih volunteer yang mereka dengan kemampuannya masing-masing menghibur pasien. Ada yang ngajak main gitu ya di Bangsal, ada yang ngajak sulap, ada yang bahkan ada bule yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia tapi dia bisa bikin anak-anak itu tertawa terus. Jadi mereka datang dari kalangan yang berbeda, dari usia yang berbeda, tapi punya satu keinginan, satu niat yang tulus untuk menghibur pasien-pasien kecil ini. Dan walaupun saya sering bertemu dengan banyak pasien-pasien baru, tapi pasien-pasien lama sebisa mungkin saya terus kunjungi dengan mengunjungi mereka di rumah-rumah mereka. Saya datang dengan volunteer, dengan donatur, menyampaikan amanah yang disampaikan ke kami, menghibur mereka dan membuat mereka itu seperti istimewa. Karena berobatnya itu kan anak-anak kanker dan risiko tinggi itu kan berobatnya waktunya padat dan panjang. Jadi pada saat terdiagnosa sakit itu biasanya saudara, teman, lingkungan sekitar itu mereka banyak membantu, mensupport. Tapi karena panjang waktunya nanti lama-lama itu hilang satu persatu sampai akhirnya mereka harus kuat menjalani sendiri. Bahkan kadang juga ada ibu yang tidak disupport sama suaminya. Jadi si ibu itu harus tegar, dia bawa anaknya ke rumah sakit sendiri. Dan saya ingin membuat anak-anak itu merasa istimewa, dan salah satunya adalah Elia ini. Elia ini kita beri kejutan berupa perayaan ulang tahunnya, bahkan terkumpul sampai 500 lebih kartu ucapan dari berbagai negara, bareng-bareng sama teman Konmiin bikin kejutan di rumah singgah. Dia nggak nyangka sekali bahwa ulang tahun buat mereka seperti mimpi. Gak mungkin lah ngerayain ulang tahun, buat makan aja mereka susah. Tapi kita bisa mewujudkan itu tanpa mereka harus meminta. Dan bahkan dia suka banget ketemu sama Kapten Amerika ya. Saya senang sekali. Jadi gimana ya? Kadang saya pengen menghibur mereka, tapi tanpa disadari justru kita yang terhibur. Volunteer semua yang terhibur. Bukan berarti bahwa kita bahwa kita istimewa, tidak, tapi bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang membuat orang senang, dan itu nggak ternilai dengan apapun. Dan ini adalah Chandra. Chandra ini Chandra yang baru, sudah move on. Dia kembali lagi ke hobinya semula, tapi bukan pemain bola, tapi dia menjadi pelatih bola. Hebat banget. Saya suka banget ngeliat sama Chandra. Bahkan dia sering ikut kami untuk ngasih sebagai inspirator buat pasien-pasien kanker lainnya. Luar biasa sekali. Dan ini adalah Tovan. Tovan itu anaknya lucu. Bahkan obat-obat kemoterapi yang mengerikan itu sama dia dibikin guyonan. Ada Ondan namanya, dia itu obat untuk anti alergi. Jadi kalau mau masuk obat dia bilang gini, suster, aku mau dimasukin Ondan Prakoso. Ada obat oral namanya dexamethasone, dia panggil dengan dexamelani.
Terus banyak kan obat-obat kemo yang masuk lewat infusan, warnanya beda-beda. Terus dia bilang ada jus jambu, jus melon, jus leci. Pokoknya lucu banget. Dia itu gimana ya, nggak cuma dokter, suster, kalau pasiennya pada diem semua, orang tuanya dikerjain semua sama dia. Dan lucu banget, dia itu ngegodain Chandra itu dengan panggilan Pak Lurah. Karena apa? Pada saat di bangsal bareng itu mereka kalau anak yang nggak pulang-pulang gitu, dirawatnya lama berbulan-bulan, jadi kita panggilnya Pak Lurah. Ada juga profesor itu anak yang sakitnya udah bertahun-tahun, bahkan ada sampai 10 tahun. Dan ini adalah Tovan adalah anak saya. Hari ini 1 tahun 7 bulan 5 hari dia sudah ninggalin saya, tapi dia adalah inspirasi buat saya, menjadi penyemangat saya untuk balik lagi ke bangsal, ngasih semangat orang tua. Saya melihat anak-anak itu seperti melihat anak saya sendiri. Saya melihat orang tua itu seperti melihat saya sendiri. Jadi program-program yang ada di komunitas Tovan itu adalah pengalaman sendiri, seperti apa yang saya butuhkan sebagai orang tua pasien, seperti apa yang dibutuhkan oleh pasien, seperti apa yang dulu anak saya minta. Sampai hari ini komunitas Tovan sudah mendampingi kurang lebih 300 pasien, dan saya mengucapkan terima kasih kepada donatur, kepada relawan yang sudah mensupport. Saya tidak pernah ikut volunteer, saya tidak mengerti volunteer, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang teman untuk mensupport anak-anak di rumah sakit. Terima kasih.